saya sedang iseng-iseng belajar tentang mempelajari barangkali tentang kemungkinan untuk membuat intrusion detection system yang dibantu menggunakan artificial intelligence atau machine learning. Oke. Kita bisa baca dulu tentang intrusion detection system di wiki saya. Salah satunya adalah Snort. Oke, Snort itu, atau masukin IDS saja lebih gampang. IDS adalah intrusion detection system untuk memonitoring jaringan kalau ada serangan yang berbahaya dan sebagainya. Kadang-kadang juga mereka membuat intrusion prevention system. Oke. Nah, yang seru adalah di sini saya langsung loncat aja. Softwarenya ada banyak, ada Snort, Suricata, PSAT dan sebagainya. Ini yang network base, ada yang host base, ada Tripwire, OpenSec dan sebagainya. Ini adalah bagian dari intrusion detection system. Cuman yang jadi masalah, coba kita masuk ke Snort itu sendiri. Lebih enak dilihat di mesinnya langsung sih, tapi ini lagi dimatiin, jadi saya langsung sini aja. Nah, yang jadi masalah adalah rules-nya. Oke. Jadi rules-nya Snort itu dibuat menggunakan PCAP. PCAP adalah paket capture, modul paket capture yang ada di sistem operasi, dan dia pada dasarnya hanya bisa berjalan kalau dia bisa melihat paketnya, terutama payloadnya. Oke. Nah, contoh payloadnya kira-kira kayak gini nih. Ini ada konten kayak gini. Ini hanya bisa dilihat kalau paketnya itu tidak dienkripsi. Kalau dienkripsi jadi masalah. Padahal ya, ini paketnya kalau kelihatan ya, dia bisa deteksi. Nah, yang jadi masalah dengan Snort dan teman-temannya adalah sebagian besar paket yang ada adalah di-encrypt. Jadi ini sebetulnya nggak bisa jalan maksimal karena dia di-encrypt. Nah, ini jadi masalah besar nih sebenarnya buat Snort dan semuanya sih. Pokoknya sesuatu yang di-encrypt jadi masalah. Bagaimana kita mendeteksi serangan dengan kondisi paketnya di-encrypt? Itu yang menjadi menarik, dan di situ dibutuhkan machine learning untuk melihat pola, kemudian melakukan klasifikasi. Ini serangan atau bukan, kira-kira itu. Jadi ini adalah database serangannya berbentuk teks. Ada di folder rules. Ini biasanya di sini folder rules path ini. Dan kita harus masukin satu persatu. Tapi itu hanya bisa dilakukan kalau dia berbentuk ini ya, teks biasa. Nah, kalau dia tidak berbentuk teks, nah ternyata perkembangan teknik yang dikembangkan belakangan ini tidak pakai ini sebenarnya, tapi dia pakai output dari misalnya Cisco NetFlow. Nah, Cisco NetFlow ini adalah dia mengeluarkan dia outputnya kira-kira kayak gini dah. Kalau nggak, coba kita lihat. Kolom-kolomnya apa ya? Kayak gitu bukan ya? Coba kita lihat ya. Saya butuh jadi dia akan ngitung banyaknya paket yang lewat dan sebagainya, forward, backwardnya berapa, segala macam. Kemarin tadi saya bisa nemu, sekarang udah lupa ada di mana. Oke, saya pause dulu bentar ya. Oke, biar gampang saya masuk ke IDS lagi. Mana di IDS? Ini di IDS. Di bagian bawah ini ada dataset. Salah satu datasetnya diambil dari Italia, Unisanio Italia dataset. Nah, ini makhluknya. Salah. Ini dia makhluknya. Unisanio dataset. Ada yang buat training, validation sama tes. Udah saya download
Saya ambil yang kecil aja ya. Nih. Yang kecil aja salah, 400-an mega. Oke. Ini saya pause recording dulu. Oke, kita coba lihat ini datanya. Oke, bentuknya CSV. Ini bisa dibaca pakai Excel biasa, dan ini harusnya bisa diinputkan ke aplikasi untuk machine learning. Oke, dan di sini kalau nggak salah datanya sudah dikasih label, dilabelin sama mereka bahwa ini serangan apa, udah label. Tinggal kita pakai machine learning untuk cari algoritma apa yang paling memungkinkan untuk dapat untuk dapat bisa mengklasifikasi secara paling presisi untuk data-data seperti itu. Jadi kira-kira itu objektifnya. Ini lagi loading, saya pause lagi, gede soalnya filenya, 400-an mega dimasukin Excel, gelo. Pause dulu. Oke, ini datanya. Jadi ada flow ID, ada source, ada port, destination IP, destination port, protocol type, kemudian timestamp, flow duration, total paket flow-nya ada berapa, forward paket, backward paket, panjang paket, terus juga macam-macam nih. Parameter di atasnya banyak banget. Dan kalau nggak salah ujungnya ini banyak sekali. Iya, seru deh. Nah, yang penting di ujungnya udah ada labelnya sih sebenarnya. Ada TCP float evasif, hawk no defense, bening, dan sebagainya. Ini yang ujung ini adalah untuk apa sih namanya? Klasifikasi. Sementara sisanya adalah fitur. Bagaimana dari fitur itu kita bisa melakukan klasifikasi. Oke, kita harus cari model mana, algoritma mana yang bisa mengklasifikasi dengan error yang paling sedikit, kira-kira gitu. Di sini ada file validation, ada training, ada test. Jadi kita bisa training, test, validation. Oke. Dan kita berlomba-lomba untuk cari algoritma mana yang paling presisi untuk bisa melakukan ini semua. Jadi kira-kira targetnya seperti itu. Jadi kerjaannya lumayan ini fiturnya banyak banget, gila, matang dah loh. Oke. Kemudian dari situ kita bisa bikin algoritma lagi. Setelah ketahuan, kita bisa deteksi source-nya siapa, biang keroknya gitu. Tapi ini IP-nya sama semua nih kayaknya. Karena dia dibikin di lab. Jadi IP-nya sama semua. Oke. Karena dibuat di lab. Cuman ada juga yang nggak dari lab. Jadi ada dataset yang nggak di lab, bisa mungkin kita coba. Jadi ini kira-kira yang ada di kepala saya, bagaimana dengan data seperti ini kita bisa mengekstrak pola serangan. Kalau kita perhatikan baik-baik, datanya tidak ada sama sekali payload. Jadi isi paket nggak ada di sini. Jadi cuman ada flow paket, ada IAT adalah inter kayak average time gitulah, antar paket ya, waktu antar paketnya kayak gimana. Oke. Terus di sini ada flagnya bisa kelihatan, paling header length, header, terus flow paket per second. Jadi sama sekali tidak ada payload ya, sama sekali. Jadi tanpa payload kita harus bisa deteksi jenis serangan yang terjadi seperti apa, kira-kira kayak gitu. Okay. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran tentang apa yang ada di kepala saya sekarang untuk melakukan penelitian deteksi serangan di jaringan berdasarkan data dari NetFlow gitu.